Sepanjang perjalanan, saya merasakan nuansa Eropa yang sangat kental pada bangunan dan arsitekturnya. Beranjak dari pusat kota Melbourne, saya menuju Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thurbury, Victoria. Hanya butuh 30 menit berkendara dari kota Melbourne ke sini. Bangunan museum berdiri megah di lahan seluas 3.000 meter persegi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai museum ini, saya pun bertemu dengan Sherina Hassan, Education Director Islamic Museum Australia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome to the Islamic Museum. Thank you so much. Nah, ini dia nih yang paling menarik, sejarah Islam di Australia. Islam dikenalkan para nelayan dan pelaut dari Makassar, Indonesia. Showing the perahu, so the Makassar fishermen that would go in the perahu to come to Australia. So these Aboriginals are recording this history in their caves. Ada juga karya seni Abdul Rahman Abdullah bertajuk Big Jihad. Big Jihad punya makna yang dalam, bagaimana manusia berjihad melawan nafsu dan keinginannya. Area berikutnya ada Islamic Contribution to Civilization. Di sini terdapat karya-karya besar ilmuwan Islam yang berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Seperti aljabar, permainan catur, hingga kisah Abbas Ibn Firnas yang bisa terbang dengan pesawat layang tanpa mesin. Di ruangan selanjutnya ada penjelasan tentang Al-Quran. Ide awal didirikannya museum untuk memberikan gambaran utuh tentang Islam kepada masyarakat Australia. Pasalnya, selama ini masyarakat Australia banyak disajikan berbagai informasi miring tentang Islam dari berbagai media. About Islam, I think it's a beautiful culture. Unfortunately, I don't know very much about it, so it's just, again, just immersing myself with it. But it's just beautiful, and we love all the architecture, and yeah, I have a lot of Islamic friends as well, so it's awesome. Yeah. I mean, Islam is an incredibly multicultural religion. It dates back centuries, and it's incredibly rich and vibrant, and it's influenced just world culture and all other cultures quite fantastically, and I think it's wonderful to get to know that better and be aware of it. For children, we actually have storytelling, we have craft workshops, sometimes cake making, yeah, lots of different things. Nah, hari ini di museum ada kegiatan yang melibatkan anak-anak. Wah, sudah ramai nih mereka berkumpul untuk mendengarkan storytelling. Cerita yang diangkat bertemakan Islami dan kisah para nabi. Did you feel thankful? Yeah, I did. Well, remember that thankful feeling. Can you remember something really good that happened to us? Kisah para nabi dapat membangun karakter dan teladan pada jiwa anak-anak, juga menumbuhkan kecintaan pada Islam. To make cakes and to make bread. Setelah selesai, anak-anak diminta untuk menggambar. Saya juga mau ikutan ah. Kegiatan di sini sangat menyenangkan. Jadi selain kita bisa mendengar kisah Kabil dan Habil, kita juga bisa disuruh menggambar. Nah, lihat nih. Gambar anak-anak di sini lebih keren daripada gambar saya. At the first lesson, we had to make these people, like Prophet Adam, three Shaitan, angels. Sebelum meninggalkan museum, pengunjung dihibur dengan komunitas musik ukulele asal Australia. Saya sangat terharu karena ini adalah salah satu
menunjukkan rasa kepedulian mereka kepada korban-korban penembakan tragedi di salah satu masjid di New Zealand. Jadi mereka menunjukkan rasa pedulinya mereka seperti ini, menyanyi di Islamic Museum. Masya Allah, sungguh indahnya toleransi antar umat beragama seperti ini. Sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib makan makanan yang halal. Halal dan thayyib wajib dipenuhi muslim dimanapun dan kapanpun. Berkaitan dengan makanan, peran juru masak atau chef juga menjadi penting karena proses pembuatan makanan berawal dari tangan seorang chef. Nah, kali ini saya akan bertemu seorang baker atau pembuat kue muslim. Thank you, and you? Good, alhamdulillah. Sebagai seorang baker, Salis Azwa Yahaya mempunyai tanggung jawab moral ketika membuat kue untuk konsumennya. Ia harus memilih bahan yang halal agar konsumen yang kebanyakan muslim mendapat kebaikan dari kuenya. Ini dia tempat di mana ia kerap membeli bahan-bahan yang halal. Di salah satu toko yang berada di kawasan Fallon Street, Brunswick, Victoria. Ya, memang di toko ini tak semuanya halal. Hanya ada hitungan jari saja yang halal. Sulit sekali ya menemukan toko bahan halal di Melbourne. What are the ingredients we are looking for? We are looking for firstly alcohol-free vanilla. Here it is. Yes, alcohol-free vanilla. So you see it's stated there alcohol-free. And if we can read from the ingredients. The one is gelatin. Yes, this is what we're looking for. Oh, okay. So it says halal gelatin. The most gelatins are made from pork, but some are made from beef. Even though they are made from beef, they are not always certified halal. But this one, as you can see, Yeah. so this is what I use in my cake. Gelatin, suatu jenis protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit, tulang, atau ligamen hewan. Pada mulanya gelatin dibuat dari babi. Tapi sekarang sudah ada yang terbuat dari daging sapi, tapi harganya lebih mahal. Ini karena butuh waktu dan proses yang lebih lama dan memerlukan air pencuci atau penetralisir yang lebih banyak. Sangka ekstrak vanili bisa mengandung alkohol? Ya, menurut peraturan Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika Serikat, ekstrak vanili murni mengandung minimal 35% alkohol dan 100 gram batang vanili per liter. Jenis alkohol yang biasa digunakan adalah vodka karena memiliki rasa netral, meski bisa juga memakai brandy atau rum. Kita harus jeli dengan bahan-bahan yang digunakan. Selalu cek bahan-bahan baku pembuat ekstrak vanili, oke? Oh yeah, sorry. If there's no halal ingredients like this, maybe you replace it with another one? Yes, we can always use natural flavoring like lemon, orange, or other fruits. Keputusan ibu satu anak ini menjadi baker khusus kue halal berawal 8 tahun silam. Kala itu ia mulai membuat kue sendiri hingga mengikuti kelas masak di salah satu sekolah masak ternama di Australia.
Gelatin. Saat belajar, ia kerap menggunakan bahan non-halal, tapi ia tidak memakannya. Begitu selesai, ia lanjutkan mengembangkan usahanya di rumah. Saat awal memulai usahanya, wanita 34 tahun ini kesulitan menemukan bahan-bahan halal. Sampai akhirnya ia terus mencari bahan dari produk yang ia cari melalui internet. Dan jika memang tidak ada, ia ganti bahan tersebut dengan bahan lainnya. Dalam satu minggu ia mendapat pesanan 2-3 kue yang dibanderol mulai dari harga $75 sampai $700 Australia per kue. Nah, selesai juga kue halal yang kami buat hari ini. Looks yummy ya. Oke, sudah jadi nih halal cake kita. Oke, we cut the cake. Yep. Alhamdulillah, it's time to iftar and we can eat it. Nah, memang bagi umat Islam makanan halal itu penting karena sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah 168 bahwa kita diwajibkan untuk mencari makanan halal dan juga menjauhi makanan haram. Semoga kisah-kisah Muslim yang ada di Australia dapat menginspirasi Anda, insya Allah.